Nah, materi minggu kedua tadi sudah ada di SAP ya, kita belajar tentang apa saja. Nah, yang pertama adalah tabel kontingensi. Sebelumnya pernah dengar tabel kontingensi di mata kuliah apa? Nur Iza. Bagaimana? Bagaimana Nur Iza? Suaranya banyak ini. Kalau Khairul Rizal pernah dengar tabel kontingensi di mata kuliah apa, Khairul Rizal? Analisis data eksploratory itu. Analisis data eksploratory. Itu semester berapa? Semester 2 sih. Gimana? Semester berapa? Suaranya kok enggak? Semester? Semester 2 ya. Oh, semester 2. Oke ya, berarti sudah pernah dapat ini. Oke, yaitu salah satu metode statistik untuk menggambarkan dua atau lebih variabel secara simultan. Hasilnya ditunjukkan dalam tabel refleksi distribusi bersama. Nah, ini dari dua atau lebih variabel dengan jumlah kategori yang terbatas. Kemarin kita sudah tahu syarat untuk membuat kategori itu dia harus homogen, harus mutually eksklusif, mutually exhaustive ya. Makanya dia dikatakan kategorinya terbatas. Kemudian apa tadi? Enggak ada ya. Oke, kemudian jenis-jenis tabel kontingensi. Ada tabel kontingensi 2x2, kemudian I kali J, kemudian ada tabel kontingensi dimensi ganda. Nah, ini disebut sebagai cross tabulation atau tabulasi silang, karena kita mentabulasikan atau mentabelkan data dari dua variabel. Nah, tujuannya adalah melihat kecenderungan antara dua variabel atau lebih. Nah, ini ada dua tujuan ya. Nah, ini yang pertama adalah menjelaskan uji chi-square untuk uji kebebasan. Yang kedua adalah mendapatkan ukuran asosiasi. Jadi sama halnya waktu kalian belajar apa ya, regresi atau ANOVA. Jadi kalau di regresi kita punya uji F atau uji T ya, uji F atau uji T itu untuk mengetahui secara statistical test dia berpengaruh atau tidak. Nah, ini secara tes. Nah, kalau di regresi untuk mengetahui besar pengaruhnya biasanya apa? Dari apa? Masih ingat nggak? Muhammad Rashid. Untuk mendapatkan besar pengaruh regresi itu dari apa? Harusnya analisis regresi sudah diambil ya, karena ini prasyaratnya kalau nggak salah regresi. Oh iya betul ya, prasyaratnya pengantar analisis regresi dan PPT. Apa Muhammad Rashid? Masih ingat nggak? Di regresi kalau ini kan ya silakan. Bagaimana? Bu, lupa Bu. Lupa. Ada yang ingat era Claudia? Untuk mengetahui besar pengaruh di regresi itu kita ambil dari uji apa? Atau ambil dari nilai apa? Era Claudia. Lupa juga Ibu. Oke, berarti kalau di sini pakai chi-square test independen, kalau di regresi pakai uji F atau uji T. Nah, kalau ukuran asosiasi atau besar pengaruh itu pakai koefisien korelasi. Ya, pakai koefisien dari regresinya. Kan dia kan punya nilai
beta 1, beta 2, dan seterusnya. Kemudian bisa juga pakai R-square atau koefisien determinansi. Jadi tahu besar pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sama di statistik itu. Baik untuk yang datanya, kalau regresi berarti datanya kontinu ya, sedangkan kalau yang tabel kontingensi adalah datanya nominal ordinal atau kategorik. Nah, kemudian dasar pengujiannya adalah dari tabel kontingensi. Nah, ini dibentuk dari dua tabel. Apabila variabel A dikelompokkan menjadi R bagian dan variabel B menjadi C bagian, maka kita bisa membentuk tabel kontingensi R kali C. Atau ini tuh refers to row atau baris ya. Row, C itu kolom ya, column. Jadi baris kali kolom. Nah, ini untuk yang dua dimensi. Nah, ini tabel representing all combination of level explanatory and response variable. Jadi tabelnya itu adalah kombinasi dari dua atau tingkatan variabel penjelas dan variabel respon. Nah, kan ada baris, ada kolom. Biasanya yang digunakan sebagai baris itu adalah X ya, atau variabel eksplanatorinya, dan sebagai kolom itu adalah responnya. Kemudian numbers in table represent count. Nah, jadi dia itu di dalam sini, misalkan di sini ya tidak ya, ya tidak. Y sama tidak. Nah, berarti berapa orang yang X-nya adalah ya dan Y-nya itu ya. Nah, ini misal 100. Nah, dia dikatakan isinya di dalam sel itu adalah count. Nah, kemudian ada row and column total, itu disebut sebagai marginal. Nah, kalau kita total dari baris, setiap baris di sini misalkan A ya. Kemudian yang tidak itu B untuk yang Y. Kemudian untuk yang X juga bisa ditotal, C dan D. Kemudian kita dapat total secara keseluruhan. Nah, yang ini dikatakan sebagai marginal form atau jumlahan marginal. Nah, berikut ini visualisasinya. Jadi kalau di lapangan, kita dapat datanya itu dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Kita punya banyaknya responden, di sini ada 1127. Kemudian ditanyai jenis kelaminnya apa? Laki-laki, ini perempuan berarti ya, female itu 0, laki-laki 1 di kode 1. Kemudian ditanyai mengenai kepercayaan kehidupan setelah mati. Nah, ini ya atau tidak. Nah, ingin diketahui apakah ada asosiasi atau hubungan ya antara gender dengan variabel belief in afterlife. Nah, ini adalah count-nya atau jumlahnya. Nah, apakah 2 kali 2 itu hanya terbatas 2 variabel yang isinya 2 kategori? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi 2 kali 2 itu dia ada baris dan kolom. Baris dan kolom untuk 2 variabel. Kategorinya bisa lebih, contohnya seperti ini. Apakah ada asosiasi antara keagamaan, antara agama dengan ketaatan? Nah, ini taat dan tidak taat. Nah, ini 2 kategori, tapi agamanya bisa lebih, ini ada 3. Protestan, Katolik, Yahudi. Nah, ini juga termasuk tabel R kali C atau 2 kali 2 ya, baris kali kolom. Nah, kemudian ada join probability. Nah, setiap variabel punya 2 level. Yang pertama adalah variabel penjelas dan variabel respon. Nah, kalau variabel penjelas ini biasanya saya tadi bilang sebagai baris ya, sebagai grup. Sedangkan respon itu sebagai hasil atau outcome. Nah, ini untuk ini adalah struktur data. Jadi anak statistik wajib mengetahui struktur data di setiap metodologi. Kenapa? Karena kalau kalian nggak paham struktur datanya, nanti tidak bisa lari cara analisisnya atau kemana nanti dianalisisnya.
Jadi ini ada grup sebagai apa tadi? Explanatory variable. Nah, outcome itu sebagai ya. Outcome tadi sebagai apa, Adelia? Sebagai variabel respon itu. Nah, verb sebagai variabel respon, betul. Jadi ingin mengetahui apakah grup ya memiliki kecenderungan terhadap hasil. Nah, ini N11 berarti data pertama, data grup pertama untuk outcome pertama. Ini N12 berarti data grup pertama kolom kedua. Ini grup kedua kolom pertama, grup kedua kolom kedua. Nah, total grup ini adalah N1 dot. Nah, ini N1 dot berarti dijumlahkan satu grup ya. Grup 1. Ini juga demikian N2 dot. Atau beberapa buku, misalkan kalian menggunakan rujukan lain itu biasanya menyimbolkan dengan plus N1 plus. Nah, itu tidak masalah. Berarti N.1. Jadi yang dijumlahkan adalah kolom pertama. N.2 untuk kolom kedua dan yang terakhir adalah N.dot, berarti jumlah keseluruhan. Nah, kalau kita sudah punya count atau jumlah, selanjutnya kita butuh untuk mendapatkan peluang. Nah, cara dapat peluang gimana Dinda Syarani? Dapat peluang ini. Masih ingat? Cara dapat peluang, masih ingat Dinda? Probabilitas yang dicari per keseluruhannya, Ibu. Nah, bukan probabilitas berarti jumlah ya, count atau jumlah yang dicari. Nah, ini di sini PIJ, nah, jadi P bisa disimbolkan dengan P atau P. PIJ adalah NIJ. Nah, berarti kalau di sini P11 adalah N11. Ini ya saya tulis N11 dibagi dengan N atau bisa ditulis N dot dot. Kemudian ini N12 dibagi dengan N dot dot. Nah, berarti kalau ini adalah N dot dot dibagi dengan N dot dot. Nah, nanti hasilnya harusnya berapa ini ya, Dinda? Untuk yang sini. 1. Ya, 1. Sigma PIJ itu harusnya adalah 1. Nah, contohnya biar lebih ada gambaran. Jadi kita punya N tadi ya, N11, kemudian kita jumlahkan. Kan ini dari data ini ya tadi ya. Dari data tabel ini kita jumlahkan agar kita mendapatkan apa ini? Marginal ya. Marginal count. Nah, setelah itu adalah kita cari P11 tadi yang tadi disebutkan sama Dinda. Jadi 509 dibagi 1127. Kemudian 116 dibagi 1127. Kemudian P21 berarti yang count ini N21 398 dibagi 1127. Kemudian yang terakhir 104 dibagi 1127. Nah, ini dijumlahkan untuk baris pertama, baris kedua, untuk probability marginalnya, atau tadi apa bahasanya? Join probability ya. Join probability-nya, kalau ini adalah marginal count, kalau ini probability ya. Probability, join probability-nya, sehingga tadi sigma P titik-titik atau P plus-plusnya adalah 1. Nah, interpretasinya adalah
Misal, P11 adalah 0,452. Berarti menyatakan peluang atau join probability dari jenis kelamin perempuan yang menyatakan ya atau percaya terhadap kehidupan setelah mati adalah sebesar 0,452. Nah, jadi probability perempuan yang percaya kehidupan setelah mati adalah 45,2%. Nah, itu tadi join probability. Jadi yang di dalam sini ya, P11, P12, P21 dan P22 itu adalah join probability. Kalau marginal probability adalah yang tadi jumlahan, sama seperti yang tadi count probability ya. Dari jumlahan setiap baris dan kolom. Coba dibacakan. Azayumna. Azayumna. Ya. Marginal probability. Marginal probability yang merupakan total dari baris dan atau total kolom dari probabilitas join atau join probability. P1 PI titik merupakan total dari probabilitas join probability dari baris ke I. P plus J merupakan total dari probabilitas join atau join probability dari kolom ke J. PIJ sama dengan 1 merupakan total dari probabilitas marginal. P1 plus sama dengan jumlah dari P11 ditambah P12 dan jumlah dari P plus 1 sama dengan P11 ditambah P21. Ya, terima kasih. Ya, sudah bisa membedakan antara join probability dan marginal probability. Nah, sekarang kita masuk ke statistical test-nya, yaitu chi-square test independent. Tujuannya yang pertama adalah menunjukkan apabila ada hubungan, nah ini eksis berarti ada hubungan, ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel yang kualitatif. Yang kedua, asumsinya adalah dia merupakan multinomial eksperimen. Nah, kemarin di minggu pertama kita sudah membahas atau mereview distribusi yang discrete ya, apa saja ya, yang dia itu melingkupi distribusi yang digunakan di ADK. Salah satunya adalah multinomial. Jadi percobaannya itu adalah diulang n kali untuk percobaan sukses gagal. Kalau multinomial berarti dia bisa memiliki peluang kategori yang lebih dari 2. Kemudian syarat kedua atau asumsi kedua adalah semua nilai ekspektasinya itu harus lebih besar sama dengan 5. Kalau kurang dari itu berarti tidak bisa digunakan test of independence. Yang ketiga, kita gunakan tabel kontingensi 2 arah. Kalau misalkan tabel kontingensinya 3 arah, apakah bisa menggunakan chi-square test independent? Nah, tidak bisa. Jadi menggunakan tes yang lain ketika kita punya yang tabel kontingensi lebih dari 2 arah. Oke, dibacakan hipotesisnya. Jihan. Oh, Jihan lagi ada acara. Hipotesis sudah masuk Bu suaranya? Iya, masuk. Hipotesis H0 tidak ada hubungan antara X dan Y. PIJ sama dengan PI dikali PJ. H1 terdapat hubungan antara X dan Y. PIJ tidak sama dengan PI dikali P.J. Kemudian statistik ujinya. Statistik uji chi-square sama dengan Sigma J dikurangi EIJ kuadrat per EIJ, di mana EIJ sama dengan NI
dikali N dot J per N dot dot. DF sama dengan R-1 dikali C-1. Di mana daerah kritis yaitu tolak H0 jika Q-square hitung lebih besar dari Q-square tabel. Alfa DF. Alfa DF ini apa? Batasannya, Bu. Alfa DF bagaimana? Suaranya tidak terdengar, Jihan. Alfa, DF itu apa? Atau saya ganti, Rosanda. Alfa, DF itu apa, Rosanda? Iya, Ibu. Kalau DF itu degree of freedom atau derajat bebasnya, terus kalau alfa itu taraf nyatanya, Ibu. Ya, tingkat kesalahan ya. Alfa, DF ini adalah parameter untuk menentukan chi-square tabelnya. Kalau nggak ada chi-square tabel, kalau nggak diketahui alfa sama DF, kalian tidak bisa cari tabel chi-square tabelnya berapa. Alfa tingkat kesalahan atau taraf nyata tadi ya yang disebutkan, sama DF itu degree of freedom. Nah, sekarang contohnya kita masih pakai kasus yang gender versus belief in afterlife. Jadi untuk merumuskan hipotesis, sudah tahu ya bahwa langkah pengujian statistik itu wajib ditulis ada 6 ini. Mulai dari hipotesis, taraf signifikansi, statistik ujinya apa, daerah kritis, keputusan, dan kesimpulan. Hipotesisnya H0, tidak terdapat hubungan antara gender dan kepercayaan kehidupan setelah mati. Atau tadi secara matematis dituliskan PIJ sama dengan PI dot dikali P dot J. Kemudian alternatifnya terdapat hubungan antara gender dan kepercayaan setelah mati. Kepercayaan kehidupan setelah mati. Atau matematisnya bisa ditulis PIJ tidak sama dengan P, atau boleh saya tuliskan di sini ya. Tinggal di copy. Sebentar ya, ini recording nggak ya? Stop share. Oh ya, recording. Nah, kemudian taraf signifikansi atau alfanya tadi ditetapkan 5%. Kemudian statistical uji pakai chi-square dengan DF demikian, daerah kritis tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar chi-square tabel. Karena chi-square hitung, cara menghitung chi-square berarti dia apa? NIJ min EIJ kuadrat per EIJ. Nah, 116 min 112 ya. 116 min 112. 112 itu apa? Nabila Ayu. 112 itu apa, Nabila? EIJ, Ibu. Nah, EIJ-nya ya. Bagi 112. Sampai semua sel. Nah, ini 104 dikurangi 98. Nah, hasilnya adalah 0,82.
Nah, itu dibandingkan sama chi-square tabel. Kalau mendapatkan chi-square tabel dapat dari mana, Rahma? Rahma Ardita. Ya, Ibu. Kalau mendapatkan chi-square tabel dapat dari mana? Dari tabel chi-square-nya. Dari tabel chi-square. DF-nya 5% sama ini kenapa 1, Rahma? DF-nya, degree of freedom-nya. DF-nya 1 karena di degree of freedom-nya tadi row kurang 1 dan kolom kurang 1, jadinya 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 jadinya 1. 2 itu dari mana? Dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, kategori dalam baris ya, kategori dalam baris sama kategori di kolom. Oke, atau kalau pakai Excel sudah pernah tahu, Rahma, cara mendapatkan chi-square tabel? Waktu kemarin sudah pernah, tapi sekarang lupa ininya, lupa rumusnya. Rumusnya. Ini pakai sama dengan ini ya, sama dengan sama dengan C inverse. Nah, jadi C inverse itu chi-square inverse, probability-nya apa? Dimasukkan 0,05 atau 5%, DF-nya 1. Nah, hasilnya adalah 3,84. Nah, harusnya ini sama dengan yang ada di chi-square tabel. Nah, kemudian kesimpulannya karena chi-square hitungnya 0,82. Lebih kecil dari chi-square tabel, maka dia kurang dari alfa tolak kurang dari ya 0,82 kurang dari 3,84 berarti dia adalah gagal menolak H0. Karena ini kalau tolak H0 harus lebih besar. Gagal menolak H0. Kalau gagal menolak H0 berarti kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara gender dan kepercayaan kehidupan setelah mati. Nah, sekarang kita itu ya, coba ini pakai Excel baru. Nah, langkah pertama untuk mengetahui apakah dia dependen atau independen diambil kita buat apanya dulu setelah diketahui count. Medina. Kan kita punya data ini, kanker sama merokok. Nah, saya ingin tahu apakah terdapat asosiasi antara kanker sama merokok. Nah, ini kan dari soal atau dari tabel diketahui count. Selanjutnya apa? Menentukan X dan Y-nya, Ibu. Menentukan X dan Y. X-nya apa? Oke. X-nya itu merokok. Kanker. Ya. Nah, X-nya kanker. Nah. Merokok, Ibu. X-nya itu merokok. Y-nya kanker. Setelah itu kita cari apa? Setelah dapat X sama Y. Setelah dapat count, kita mau nyari apa lagi? Irfan, setelah dapat count, sudah ditentukan XY-nya, langkah selanjutnya kita menghitung apa, Irfan? Irfan, Naufal, Hilmi, Zakwan. Mencari EIJ mungkin, Bu. Mencari EIJ. Boleh. EIJ caranya adalah
Ni dot dikali N dot J per N dot dot. Nah, berarti gimana ini? Untuk yang merokok dan kanker, yang mana yang dikali? Angka mana? 8, 32, 40, 12, 40 dikali 12 Nah, dibagi tuh, berarti 100. 40 dikali 20, Bu, maaf, Bu. 40 dikali 20, Ibu. Nah, 20 ya, karena NI dot dikali N dot J. Nah, ekspektasinya ini. Kemudian sama ya, Irfan ya. Ini dikali ini dibagi ini. Kemudian ini salah. Ini dikali ini dibagi 100. Kemudian 80 dikali 60 bagi 100. Nah, ternyata nilai ekspektasi sama dengan nilai count-nya. Oke, langkah selanjutnya, Hanifa, Adinda sudah dapat ini count sama nilai ekspektasi. Mendapatkan independensi, langkah selanjutnya apa, Adinda? Hanifa Adinda. Hanifa Adinda. Iya, Ibu. Ya. Selanjutnya kita ngitung apa? Mungkin dicari peluangnya mungkin, Ibu. Cari peluang. Nah, ini kan chi-square itu adalah N dikurangi ekspektasi. Nah, ini tadi sudah dibantu sama Irfan. Setelah dapat N, kita butuh apa, Irfan? Kita butuh nilai ekspektasi. Nah, ini ekspektasinya sudah dihitung. Dari yang marginal probability-nya. Marginal count-nya, count marginalnya. Nah, sekarang selanjutnya tahapannya apa? Setelah dapat N, sama dapat ekspektasi. Mencari Ya. statistik ujinya mungkin, Bu. Ya, apa statistik ujinya? Chi-square-nya. Ya, betul. Berarti apa dikurangi apa? 8 kurang 8. Ya, betul. 8 dikurangi EI min NI min EI, kemudian dikuadratkan dibagi Dibagi 8, Ibu. Nah, oke. Ini ya. Nah, tinggal tarik kan ini sama. Nah, kemudian diapakan chi-square itu? Diapakan? Setelah dapat 0,00 Ditambahkan. Nah, betul. Dijumlahkan, disam. Nah, hasilnya ternyata 0. Terus dibandingkan sama chi-square tabel. Tabelnya berapa? Sama dengan chi inverse 0,05, df-nya? 1, Ibu. Ya, betul. Nah, sama dengan if jika chi-square hitung, apa tadi? Daerah kritisnya. Lebih besar dari chi-square tabel, keputusannya apa? Hanifa Adinda? Terima H0. Terima H0.
Oke, kita ganti dulu ya. Setelah Sama Novtri Rizky. Tolak H0, Bu. Ya. Gimana? Tolak H0 gini Tolak betul ya? H0, Bu. Ya, berarti kalau selainnya berarti gagal tolak atau terima. Gagal tolak H0. Kalau kesimpulannya, jika ini sama dengan tolak H0, kalau tolak H0 artinya apa, Novtri? Terdapat hubungan antara merokok terhadap penderita kanker. Ya, betul, terdapat hubungan. Selainnya berarti tidak terdapat hubungan. Nah, kalau gagal tolak H0, tidak terdapat hubungan. Nah, sekarang ini kan tadi ini ya diskusi ya, berarti jawabannya di sini chi-square-nya sama dengan sama dengan 0, gagal tolak H0, tidak terdapat. Nah, sekarang kalau kita ganti sama angka ini ya, nah ini sebenarnya sama, tinggal dia ini kan 8, 32, 12, 48, ini 10, 30, 10, 50. Saya ganti di sini. 10, 30, 10, 50. Nah, count-nya sama. Nah, ekspektasinya ternyata tetap. Nah, chi-square-nya ada perubahan. Nah, chi-square-nya menjadi 1,0416. Jadi untuk kedua data ini, meskipun dia itu marginalnya sama ya, kalau marginalnya sama ya, ini ya bisa dicek ya, kalau marginalnya sama, kita bisa menyimpulkan bahwa dia akan memiliki kesimpulan yang sama. Jadi meskipun chi-square-nya ada perubahan yang menjadi 1,04, tapi sama-sama memberikan kesimpulan gagal tolak H0. Jadi yang menjadi penentu untuk perhitungan chi-square itu lebih banyaknya di proses ini apa namanya marginal probability atau marginal count-nya. Oke, sekarang tabel kontingensi banyak arah. Nah, ini lebih kompleks teman-teman. Kalau tadi cuma 2 arah, ada baris, ada kolom. Nah, sekarang ada lebih dari 2. Misalkan di sini X punya kategorinya 1, 2. Kemudian ada lagi baris kedua itu Y memiliki kategori 1, 2, 1, 2. Dan variabel Z sebagai kolom itu variabelnya 1, 2. Nah, coba dibacakan penyelesaiannya. Salsa Amalia. Analisis dengan tabel yang lebih sederhana. Yang pertama, tabel parsial atau partial tabel. Tabel yang lebih sederhana yang diperoleh dengan hanya melihat pada salah satu kategori variabel lain. Yang kedua, tabel marginal atau marginal table adalah tabel yang lebih sederhana yang diperoleh tanpa melihat kategori peubah lain, atau dengan kata lain kategori variabel lain digabungkan. Nah, berarti ada 2 cara kalau kita ketemu sama tabel lebih dari 2 arah. Jadi kita pakai tabel parsialnya, berarti ambil salah satu kategori, ya kan? Ini, ambil salah satu kategori. Kalau yang kedua adalah tabel marginal. Nah, berarti merge atau menggabungkan ya, menggabungkan kategori peubah lain. Berarti salah satu variabel itu dihapus. Nah, ujinya tadi kan kalau syarat uji chi-square itu hanya karena asumsinya hanya two-way ya, two-way kontingensi, maka dia di tabel kontingensi 3 arah tidak bisa. Tapi kita gunakan uji Breslow-D. Nah, ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar 3 variabel pada tabel 3 arah. Dengan hipotesis awal adalah adanya asosiasi homogen. Atau alternatifnya atau uji yang kedua adalah uji Cochrane-Mantel-Haenszel atau CMH.
Jadi uji ini menguji ada atau tidaknya conditional association pada 3 arah dengan hipotesis awal, semua conditional odds ratio bernilai 1. Nah, ini kondisinya beda-beda. Kalau yang ini asosiasinya homogen, yang ini odds rasionya 1. Nah, jangan pusing dulu. Ini tujuannya buat apa sih Bu? Kita belajar kok ujinya repot banget ini, uji Breslow-D, uji Cochrane-Mantel, Hansel. Nah, nanti di dunia ADK itu sangat banyak digunakan sama yang misalkan kesehatan, data-data kesehatan. Kayak misalkan apa ya, merokok, kanker, kemudian ketahanan hidup. Nah, itu kan termasuk data-data kesehatan. Atau di data pendidikan. Nah, ini suami saya juga lagi kerjakan proyek di Riau, itu juga menggunakan uji yang lebih dari 2 kategori. Lebih dari 2 arah. Lebih dari 2 arah atau banyak arah. Oke, cara tabel parsial. Jadi kalau misalkan contohnya ada variabel gender, kemudian ada political affiliation. Nah, dia punya 3 kategori, liberal, moderate, sama konservatif. Sama ada age kategori atau kategori usia. Nah, ini ada berapa ini? 4 ya kategorinya. Kalau kita solusinya dengan menggunakan parsial, maka kita akan parsial merger. Parsial itu berarti ambil salah satu kategori. Berarti kita hanya mengambil data untuk yang male saja. Nah, diambil yang diuji male saja. Nah, akhirnya lebih ringkas. Kita sudah mengabaikan gender female, kita hanya mengambil data male. Jadi tinggal variabelnya apakah ada asosiasi atau hubungan antara political affiliation dengan age kategori. Nah, ini datanya persis ya sama yang age. Jadi 27, 49, 44 dan seterusnya. Ini totalnya 157, 215 sama 252. Nah, kemudian kalau tabel marginal, nah berarti kita akan mengabaikan gender. Jadi digabung gender male sama female-nya. Jadi 27 ditambah 59 itu adalah 86. Kemudian 49 ditambah dengan 54 itu adalah 103. Nah, itu adalah cara untuk menyederhanakan tabel 3 arah. Nah, untuk ujinya kita skip dulu karena kita akan konsentrasi ke tabel 2 arah dulu. Tabel 2 arah itu masih banyak yang harus dipelajari. Oke. Kemudian ini ada uji koreksi ya, tes. Oke, dibacakan sama Nikomang Putri. Uji koreksi ya tes. Ukuran sampel sedang, nilai total pengamatan antara 6 sampai 25, sehingga diperlukan koreksi kontinuitas pada sebaran Q kuadrat dengan mengurangi 0,5 dari perbedaan setiap nilai amatan. Kemudian statistik uji Q square ya tes sama dengan sigma n I sama dengan 1 sampai n kali sigma J sama dengan 1 sampai N. Kali NIJ min EIJ kurangi 0,5 dikuadratkan per EIJ. Oke, nah berarti dia ada mengharga mutlakan ya. Diharga mutlakan sama dikurangi 0,5 untuk setiap sel. Oke, kita cobakan di sini. Nah, misalkan ini masih count ya. Selain, nah Bimbi. Nah, kita mau pakai uji koreksi ya, tes Bimbi. Setelah dapat count, selanjutnya kita mau ngapain Bimbi? Mencari EIJ. Betul. Oke, silakan didektekan Bimbi. Apa kali apa? 11 kali 11 di per 24. Oke.
Nah, dapat ya ekspektasinya ya. Ini 11 kali 13 dibagi ini. Kemudian 11 dikali 13 dibagi ini. Yang terakhir 13 dikali 13. Nah, harusnya ekspektasinya kalau yang ini kan tadi dua kasus sudah kita buktikan ekspektasinya itu ternyata sama dengan count. Kalau dia jumlahnya itu lebih dari berapa tadi? Lebih dari 25. Nah, koreksi ya, tes ini adalah untuk yang sampelnya hanya kecil, sampel kecil ya, atau dia bahkan dikatakan sampel sedang 6 sampai 25. Nah, ini sangat mungkin banyak ini kalau misalkan sering ya, kalau misalkan percobaan di kesehatan pakai mencet ya atau tekus gitu kan nggak mungkin mereka pakai 100 tekus, biayanya mahal, biasanya pakai 8 tekus gitu kan, terus dihitung probability-nya atau asosiasinya. Nah, kemudian kalau ini ternyata dia masih memberikan hasil yang sama ya, ekspektasi sama dengan nilai count-nya, total ekspektasi sama dengan total count-nya. Oke, kemudian Bimbi, kita sudah punya ini Bimbi. Kita mau cari apa? C kuadrat, ya tes. Nah, iya betul Bimbi, terima kasih. Dibantu diktekan caranya sama dengan Sigma I sama dengan 1. nah, absolut, ya diabsolutkan ya. Berarti yang diabsolutkan kan sama. N dikurangi dengan ekspektasi, kemudian dikurangi 0,5. Nah, dikurangi 0,5 dikuadratkan ya, Bimbi ya. Bagi EIC. Nah, yang ini ya, 5,0 ini ya. Ya. Nah, tinggal tarik aja. Nah, ini tinggal di copy. Nah, chi-square-nya minus. Kok bisa ya chi-square minus ya? Oke, kita cek ya. Absolut NIJ min EIJ min 0,5 dikuadratkan. Betulkah ini absolut EIJ? Kuadratnya di luar, Bu. Nah. Kan di 0,5. Oke, betul. Siapa ini yang bicara? Siapa yang bicara tadi? Rasid, Bu. Oh, Rasid. Oke, thank you, Rasid. Nah, sip. Nggak mungkin ya, yang namanya chi-square nggak mungkin chi-square. Nah, nggak mungkin minus. Oke, dapatnya 0,141. Karena dia sama ya, pakai DF-nya 1, maka dia kegagalan. Sama nggak ini? Ya, sudah betul ya ini ya, absolut ini kurangnya 0,5. Nggak pengaruh harusnya. 0,2. Ternyata chi-square ya, tes itu hasilnya ini ya, 0,142. Ini di sini ya. Kasusnya sama nggak ini? 5, 6, 11, 6, 7. Karena waktu saya eksperimen, kadang saya akan. Berarti 0,142 ya. 0,142. Nah, kalau kita pakai chi-square yang biasa, berarti tanpa perlu dikurangi 0,5 ya. OI min EI dikuadratkan dibagi dengan EI. Sorry. Nah, 0,001. 0,001. Benar ya ini? OI min EI kuadrat per EI. Betul. Jadi koreksi ya, tes ini digunakan untuk yang pengamatannya 6 sampai 25. Nah, dan syaratnya harus terpenuhi. Ekspektasinya tadi tidak boleh
kurang dari 5. Ya, ini kan semuanya lebih dari 5. Ya, betul ya. Berarti ini terpenuhi atau bisa digunakan koreksi tes. Nah, sekarang ada uji selanjutnya, adalah uji exact feature. Nah, uji exact feature ini adalah ukuran sampelnya kecil. Santi, dibacakan Santi. Uji Ya. exact feature, ukuran sampel kecil, ada minimal satu sel mempunyai observasi 5 atau kurang. Metode Fisher menghitung nilai peluang eksak dari masing-masing tabel ekstrim. Hasil penjumlahan nilai P semua tabel ekstrim atau P eksak digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian hipotesisnya? H0, P1 sama dengan P2. Proporsi siswa lulus dengan les privat sama dengan proporsi siswa tidak les privat. Untuk H1, P1 tidak sama dengan P2. Proporsi siswa lulus dengan les privat tidak sama dengan proporsi siswa tidak les privat. Nah, untuk struktur datanya seperti ini, probability-nya atau proporsinya itu diambil dari sini. Jadi A plus B berarti dia marginal untuk baris dan kolomnya itu difaktorkan. Ya, faktorial dari marginal dibagi dengan N faktorial. Bagi N faktorial, nah ini untuk setiap sel, A faktorial, B faktorial, dan seterusnya. Nah, contohnya, tabel awalnya adalah seperti ini. Jadi 5, 1. Tadi syaratnya kita pakai uji exact feature apa? Kalau dia itu ukuran sampelnya kecil. Kalau ya tes ini sedang, 6-25. Kalau ini kecil. Kemudian ada satu sel itu observasi kurang dari 5. Kalau tadi chi-square itu wajib hukumnya ekspektasi harus lebih dari 5. Nah, kalau ini nilainya ada yang kurang dari 5. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, cara untuk mencarinya, metode ini adalah menghitung semua kemungkinan, ya kan, semua kemungkinan dari tabel ekstrim. Nah, misalkan di sini 5, 1. Nah, ini yang dihitung nanti 1 di baris ini. Kemudian apalagi ya kalau untuk yang ekstrimnya, nah 5, 1 kan totalnya 6. Tadi kita sepakat bahwa kalau chi-square akan memberikan hasil yang sama untuk total marginal yang sama. Selnya dirubah-rubah tidak masalah. Nah, ini 5, 1. Apalagi ya yang mungkin ekstrim, ada lagi yang ekstrim adalah 0, 6. Nah, kemudian kalau misalkan saya pasang di tabel di baris lurus ini adalah 2, 4. Nah, jadi misal yang hianya 4, ininya 2, kan sama-sama totalnya 6. Nah, boleh atau tidak? Siapa yang belum? Vira Agung. Boleh atau tidak, Vira? Boleh, Ibu. 4 sama 2. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena ada minimal satu sel mempunyai observasi 5 atau kurang. Nah, untuk membuat nilai ekstrimnya, jadi cara membuat nilai ekstrimnya itu adalah dibuat salah satu sel saja. Jadi kalau tadi syaratnya ukuran sampel kecil dan ada sel, nah maksudnya satu sel yang observasinya kurang. Nah di sini misalkan ada ini cuma 1, ini kan kebetulan ada 2, makanya dia pakai uji exact feature. Kalau misalkan cuma 1 boleh. Nah untuk mencari semua kemungkinan peluang eksak itu adalah dibuat salah satu barisnya itu hanya memuat 1 saja, makanya 5, 1, kemudian ini 6, 0, kemudian 0, 6. Jadi cuma 1 yang menjadi titik ekstrimnya, 0 sama 1. Kalau 2, 4 berarti nanti keduanya yang jadi apa namanya peluang ekstrim. Nah, nanti malah akan menambah perhitungan. Kemudian yang kedua ya misalkan di sini 2, 7. Nah, kemungkinan lain ada 1, 8. Kemudian ada lagi 7, 2. Nah, kemudian misal ada lagi 4, 3. Nah, kalau 4, 3, 4, 3 salah ya. 3 sama 6. 3 sama
6 itu masih boleh. Nah, kemudian berapa? 4 sama 5. 4 sama 5 juga merger masih boleh. Nah, misal dari ketiga kemungkinan ini, selanjutnya kita cari peluang ekstrimnya. Ini ya, peluang eksak. Peluang eksaknya adalah marginalnya berarti 6, 9, 7, 8 faktorial dibagi dengan 5, 1, 2, 7, 15 faktorial. Nah, ini dapat peluang eksak 1. Kemudian peluang eksak 2. 6, 9, 7, 8 dibagi dengan 6, 0, 1, 8, 15. Nah, dapat peluang eksak 2. Kemudian peluang eksak 3, nah ini, ada berapa ini? 6, 9, 7, 8 faktorial, nah ini kurang faktorial ya harusnya. Kurang faktorial. Dibagi dengan 0, 6, 7, 2, 15 faktorial. Dapat. Nah, kenapa hanya 3? Karena kita harus memperhatikan juga untuk total kolomnya harus tetap. Nah, 7, 8. Kalau tadi saya ganti misalkan berapa tadi ya? 4 gitu kan, 4 sama 5. Nah, nanti total kolomnya jadi berubah, tidak lagi 7. Nah, itu tidak boleh. Maka kemungkinan nilai peluang eksaknya hanya 3. Nah, kemudian p-value atau probabilitasnya adalah jumlahan dari, ini kan ya, menghitung nilai hasil jumlahan dari P semua tabel ekstrim atau P eksak. Nah, ternyata totalnya adalah 0,041. Karena 0,041 kurang dari 5%, maka dia adalah tolak H0. Kalau tolak H0, berarti ini proporsi siswa lulus les privat tidak sama dengan proporsi yang tidak les privat. Jadi mungkin ada perbedaan antara siswa yang ambil les privat sama yang tidak. Nah, kemudian ada ukuran asosiasi. Jadi kalau uji statistiknya kita sudah belajar uji chi-square koreksi tes sama yang ketiga uji eksak Fisher. Sekarang untuk ukuran asosiasi ada 3, kita belajar dulu. Yang pertama Kiyule. Dibacakan ya. Komang Ayu. Ukuran asosiasi Kiyule. Apabila telah diketahui adanya ketidakbebasan antar variabel, selanjutnya ingin diketahui seberapa erat asosiasi yang terjadi pada variabel yang diamati. Ada beberapa statistik asosiasi yang dapat digunakan. Yang pertama, Kiyule. Seperti korelasi di mana min 1 lebih kecil atau sama dengan Ki juga lebih kecil sama dengan 1. Ya, bentar ya. Nah, ini berarti untuk mengetahui seberapa erat asosiasi dengan metode yang pertama Kiyule. Sama kayak korelasi dia min 1 sampai 1. Jadi cara ngitungnya itu adalah, ini ada rumusnya. Kalau mendapatkan Kiyule berarti N11 berarti ini ya, dikali dengan N22 dikurangi N12 dikali N21. Nah, penyebutnya itu ditambah. Nah, hasilnya adalah 0,068. Nah, besar hubungan antara gender dan kepercayaan kehidupan setelah mati adalah 0,068. Nah, ini cukup kecil ya, karena kalau semakin ke 1, dia akan semakin erat hubungannya. Kalau semakin minus, berarti dia hubungannya berbanding terbalik sama seperti korelasi. Nah, ini mendekati 0,068, maka dia hubungannya termasuk yang kecil. Nah, sekarang ada yang kedua adalah ukuran asosiasi relatif risk. Nah, relatif risk dibacakan Ardigo.
Ya. Relative risk atau RR merupakan perbandingan antara dua peluang yang sukses, menyatakan peluang terjadinya suatu kejadian atau risiko. Nilai relative risk akan berkisar dari 0 sampai tidak hingga nilai relative risk yang sama dengan 1 atau mendekati 1 mengindikasikan tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, RR adalah P1 per P2. P1 N11 per N1 plus. Nah, berarti dia, ini misalkan dari sini ya, ini kan N atau count. Nah, kita cari peluangnya. Atau P itu sama dengan peluang. Peluang berarti N11 atau bisa agar terbuktikan ya. Kita mainkan di Excel. Ya, tidak. Ya, tidak. 25, 10, 14, 51. Nah, selanjutnya tadi, kita mau cari apa? Mau cari apa Ardigo? Kita sudah punya account. Dari cari P1 Divya. Cari P1 gimana Divya? Iya, itu mohon maaf tadi saya putus-putus. Oh ya, kalau kita mau cari P1. Nih, P1. Yang tadi 25 per 39 bukan? 25 per 39. Kalau 1 plus itu berarti barisnya tetap atau kolomnya yang tetap? Ini kan, N11 per N1 plus. Satu plus. Jadi kalau 1 plus itu berarti 1 kan menunjukkan baris, plus menunjukkan kolom. Satunya yang tetap, berarti barisnya yang tetap. Yang ini berarti ya, 25 per 35. Kemudian yang kedua adalah N21, jadi N baris kedua, kolom pertama di sini ya, dibagi dengan N2 plus, nah di sini. Nah, kenapa kita hanya mau mencari ini? Karena kita ingin mengetahui, nah, ini kan korespondensinya sama lulus, ini sama les. Jadi kita ingin mengetahui secara Y, nah Y ya, Y itu apakah les atau X atau kejadian X prediktornya itu mempengaruhi lulus, apakah les itu mempengaruhi lulus atau tidak. Makanya yang kita cari adalah suksesnya terhadap lulus. Nah, kemudian X-nya terhadap keduanya ya atau tidak. Jadi RR P1 per P2. Nih membandingkan antara dua peluang yang sukses. Ya, membandingkan dua peluang yang sukses. Nah, sehingga RR itu sama dengan tadi P1 dibagi P2. Nah, kita dapat 3,3163. Nah, di sini 3,31 ya. Interpretasinya dibacakan ini Divya. Interpretasinya
Interpretasinya, siswa yang mengambil les private memiliki peluang lulus ujian 3,31 atau 3 kali lebih besar dibandingkan tidak mengambil les private. Nah, jadi seperti di perhitungan ini berarti dia kan membandingkan antara yang ambil lesnya iya, lulusnya iya. Makanya dia siswa yang mengambil les privat memiliki peluang lulus 3 kali lebih besar dibanding yang tidak. Nah, kan karena dibandingnya yang tidak, jadi ya per tidak. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh Bu kita nyari relative risk untuk yang tidak lulus? Boleh. Jadi caranya sama, kita mau cari ini kan yang tidak lulus. Nah, kita cari RR-nya yang tidak lulus. Ini yang ya, ini yang tidak. Berarti kita punya kayak gini. Nah, 0,36. 0,36. Nah, interpretasinya menjadi demikian. Siswa yang mengambil les privat, karena tadi kita membagi yang ini kan ya, mengambil les privat, memiliki peluang tidak lulus karena kita lagi konsentrasi untuk yang suksesnya adalah tidak lulus. Jadi siswa yang ngambil les privat itu berpeluang tidak lulus 0,36 kali. Nah, kalau 0, cara interpretasinya di hubungan asosiasi, kalau 0 berarti lebih kecil, kalau dia itu lebih dari 1 itu adalah kali lebih besar. Nah, kalau 0, berarti 0,364 kali lebih kecil dibandingkan yang tidak ambil les privat. Jadi pada dasarnya sama, berarti yang ambil les itu peluang lulusnya 3 kali lebih besar. Kalau yang ambil les ini tidak lulus, itu lebih kecil peluangnya, yang ambil les lebih kecil peluangnya tidak lulus dibandingkan yang tidak ambil les. Jadi sama-sama memberikan informasi yang sepadan. Kalau ambil les lulus itu ternyata peluangnya besar. Kalau ambil les tidak lulus peluangnya kecil. Atau kalau kita tidak suka ngomong lebih kecil karena akan menyusahkan, kita bisa membuat menjadi ini RR tidak lulus atau relatif tidak lulus adalah 1 per. Jadi dibalik. Nah, 1 per ini. Nah, 2,7. Nah, interpretasinya menjadi berbeda karena kita balik. Nah, interpretasinya kayak gini. Jadi, siswa yang tidak ambil les, karena kita balik kan tadi, bawah dulu ya, yang tidak ambil les, memiliki peluang tidak lulus 2 kali lebih besar. Jadi, siswa yang nggak les, itu tidak lulusnya lebih gede daripada yang les. Nah, yang terakhir ada outrasio. Outrasio itu dibacakan. Outrasio, unique. Unique, dibacakan unique. Outrasio adalah peluang terjadinya suatu kejadian dibandingkan peluang tidak terjadinya kejadian tersebut. Out sama dengan Pi dibagi 1 dikurangi Pi. Nah, berarti dia peluang terjadinya kejadian dibagi tidak terjadinya kejadian. Jadi dia tidak hanya memperhatikan sukses gagalnya saja, tetapi kedua peluang lulus atau tidaknya itu tetap dihitung. Kalau tadi kan kita hanya menghitung sisi lulusnya saja atau sisi tidak lulusnya saja. Kalau outrasio adalah kejadian dibanding tidak terjadi. Nah, untuk menghitung outrasio itu kita bisa pakai 3 cara atau sebenarnya sama saja. Jadi ini Pi1 per 1 min Pi, atau misalkan dari sel berarti peluangnya Pi11 dikali Pi22, Pi12 kali Pi21, atau kalau misalkan dari count-nya kita males ngitung peluangnya kesuwen, kita pakai count, bisa N121 kali N12, N212 kali N21. Oke, kita coba ya. Kita mau cari OR. Kita cari OR dari count tadi. Count dari sini ya, berarti N11 dikali N22 dibagi, nah ini harus ada buka kurangnya.
N11 dikali N22 dibagi N12 dikali N21. Nah, 9,04. Kalau kita ambil dari peluang, nah kalau peluang berarti yang ini ya, teman-teman. Dan yang ini. Nah, berarti pi, kita pakai pi, yang ini berarti peluang, kali ini dibagi 21. Nah, sama. Sekarang kita pakai yang apa lagi tadi? Nah, P1. P1 itu adalah peluang ini, peluang P1 dibagi dengan 1 min P1. Jadi 0,71 dibagi 0,29. Kita cari yang atasnya dulu. P1, P2. Nah, peluang lulus dengan les dibagi dengan kejadian yang tidak lulus. Kemudian peluang yang tidak les dan lulus dibagi dengan kejadian lainnya. Kan gitu konsepnya. Nah, kemudian kita dapat OR. OR, odds ratio. Ketek-ketek. Caranya adalah P1 dibagi P2. Nah, ternyata kita punya ketiga cara. Odds ratio sama relative risk. Kalau interpretasi odds ratio, siswa yang mengambil les privat memiliki kecenderungan atau resiko. Jadi dua kata kuncinya, kecenderungan atau resiko. Kalau kejadiannya adalah positif, itu kita biasa gunakan kata kecenderungan. Kalau kejadiannya negatif, misalkan peluang merokok dan menyebabkan kanker ya. Peluang seorang yang merokok itu memiliki resiko menjadikan penyakit kanker lebih besar sekian kali daripada yang tidak merokok. Karena ini kasusnya itu positif, les dan juga lulus, maka kita pakai yang kecenderungan. Jadi yang resiko bisa kita coret. Siswa yang ambil les privat memiliki kecenderungan lulus 9 kali lebih besar dibandingkan yang tidak ambil les privat. Nah, kayak gitu interpretasinya. Jadi kalau ini interpretasinya, mana kata kuncinya adalah peluang, relatif risk itu karena membandingkan peluang satu sisi saja. Kalau ini adalah melibatkan semua kategori ya, peluang sukses dibandingkan dengan gagal. Jadi kecenderungan atau resiko. Atau misalkan ditambahkan di sini, siswa yang mengambil les privat cenderung lulus 9 kali lebih besar dibandingkan siswa lulus yang tidak mengambil les privat. Jadi lulusnya itu ikut karena kita libatkan dalam perhitungannya. Nah, sekarang di SPSS. Yang terakhir, materi terakhir. Yang Rara punya SPSS, Rara? Punya, Ibu. Ya, ada yang belum punya SPSS? Jadi kalau statistik kan sekarang banyak pakai R Python, tapi kita juga harus canggih ya pakai SPSS, Minitab, Genstat atau yang basisnya klik. Kenapa? Karena yang kita hadapi nanti itu tidak hanya statistik yang advance atau misalkan nggak hanya yang menuju ke komputer saja yang teknik informatika atau sistem informasi, tapi kadang kita punya klien atau case-case yang dia itu hanya memang membutuhkan tools yang sederhana, misalkan tadi pakai SPSS saja. Jadi harus canggih juga SPSS, Minitab sama Genstatnya. Nah, ini caranya adalah kita akan ini les privat sama lulus ya. Kita bikin dulu variabelnya di sini, les privat atau mau lengkap ini, les privat sama lulus. Ini misal nilai atau kita ganti frekuensi. Nah, les privat itu dia punya value ya sama tidak. Nah, oke. Kemudian di copy.
Nah, kalau ini measure-nya apa? Renita. Les privat itu measure-nya apa? Scale, ordinal, atau nominal? Renita. Alia Winarni. Restilia, Restilia, measure-nya untuk les privat itu apa? Ya. Hah? Nggak dengar saya. Coba jangan di-mute dulu. Restilia, ya. Les privat itu measure-nya scale, ordinal, atau nominal? Ya, jawabnya apa? Nominal. Nominal. Kenapa? Kenapa? Menunjukkan adanya perbedaan. Iya, atau Perbedaan. Nah, sudah betul, jangan ragu-ragu. Betul jawabanmu. Karena les privat ini ya sama tidak, makanya dia nominal atau pembeda. Nah, ini juga nominal. Kalau yang ini, frekuensi, apa, Restilia? Dia menunjukkan banyaknya. Tinggal scale, betul. Dia pakai scale. Sudah ya, kita sudah setting nama variabelnya, begitu juga dengan value dan numeriknya. Sekarang kita akan mengcoding. Jadi pakai coding. Coding itu bukan coding yang coding all of code ya, tapi hanya memberikan kode data. Jadi kita ini ya, les privat sama yang tidak. Benar ya saya tadi 1, 2 ya? Lupa. Nah, iya 1, 2 itu tidak. Nah, kemudian lulus sama 1, 2, 1, 2. Jadi kalau dalam matematisnya mungkin kita bisa membayangkan ini adalah N11. Nah, N11 frekuensinya berapa? Dian Novita, N11 frekuensinya berapa? Ini biar kelihatan N11. Ya, 25. N12. N12, 14. Kalau berarti bacanya gini, dia yang ambil les privat dan tidak lulus. Screen saya kelihatan enggak nih, Dian Novita? Screen saya.
screen saya isinya SPSS sama PPT, tak gabungkan jadi satu. Kelihatan? Tak ganti aja. Faiz Dewi. 10. Nah, 10. Kemudian N21. N21-nya 14. Iya. Kemudian 51. Nah, kita sudah punya ada kolom les privat, lulus, sama frekuensi. Nah, selanjutnya di SPSS itu ada apa namanya, meweighkan atau membobotkan. Jadi kita punya data atau kolom yang kategorik ini mau kita bobotkan ke frekuensi. Nah, jadi saya ulangi ya, klik data, kemudian weigh case by frekuensi, kemudian oke. Nah, berarti kalau sudah ada keterangan output seperti ini, weight by frekuensi, nah ini berarti sudah linked atau sudah terlinkkan antara les privat sama lulus. Kemudian next step, kita mau ke apa? Nah, tadi bahasa Inggrisnya kan tabulasi silang atau cross tab ya, tabel kontingensi itu. Maka kita pilih analyze, deskriptif, kemudian cross tab. Itu berarti tadi konsepnya untuk baris adalah variabel apa? Muhammad Iksan. Baris itu variabel apa? Maaf, gimana Ibu? Nah, kalau baris itu variabel apa ini? Row, baris. Baris itu variabelnya apa? Yang mana? Les privat atau lulus? Oh, les privat Ibu. Kenapa? Karena N1 dot. Karena dia adalah variabel prediktor. Kalau kolomnya, Iksan, variabelnya apa? Lulus Ibu. Nah, lulus karena dia adalah variabel apa, Iksan? Lulus tuh. Kalau les prediktor, kalau lulus, kalau lulus apa? Variabel respon Ibu. Nah, betul sekali. Kemudian yang mau kita klik-kliknya itu bagian statistik. Nah, kita mau klik risk. Kemudian kita mau uji chi-square enggak? Mau, berarti diklik. Jadi kita di cross tab statistik ini pilih atau centang yang chi-square sama risk. Nah, ini ada teman-teman yang tadi ada yang saya kasih tahu. Cochrane and Mental Hansel Statistik atau CMH tadi. Nah, ini untuk yang cross tab-nya itu lebih dari 2 arah. Tapi kita skip dulu ya, kita belajar yang 2 arah dulu. Nanti udah pusing ini yang 2 arah. Nah, nanti ada banyak ini ukuran asosiasi, ada gamma, somer, tau kendal. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang pakai yang 3 asosiasi tadi, ada asosiasi Yule, asosiasi relatif risk, sama odds ratio. Nah, kita oke, setelah itu di oke lagi. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengoutputkan nilai ekspektasi. Kalau misalkan mau ngitung manual, gimana ya ekspektasi? Nah, di sini, expected. Nah, kita punya ekspektasi 13,6. Sudah ngitung belum ya tadi kita? Kasus apa sih tadi les? Oh, kita hanya ngitung peluang. Kalau ekspektasi itu, misal kita taruh di bawahnya sini ya. Ekspektasi itu berarti ini ya, ini bagi ini kali ini bagi 100. Ini dikali ini dibagi 100. Sorry. Kemudian ini kali ini bagi 100.
Ini salah ini. Salah ini. Yang terakhir ini kali ini bagi 100. Nah, harusnya sumnya sama. Sin 39 61 ya kan? Nah, 35 nah, 65. Jadi kalau apa namanya? Count-nya atau yang kita amati itu lebih dari 25, biasanya ekspektasinya akan jumlahannya sama. Nah, ini ya 13,65. Nah, di sini 13,65. 2135 nih 2135. 2535 atau ini 25,4 ya, satu angka di belakang koma. Kemudian 39,6. Nah, 39,7. Jadi pentingnya kita belajar dari Excel dulu adalah tahu cara algoritma ngitungnya itu kayak gimana. Kalau kita jojok dapat angka hasil akhir, nanti kita terlalu terpaku pada nanti misal interpretasi nanti dihafalkan. Jadi lebih banyak pemahaman angka larinya kemana. Jadi statistik kan basicnya angka ya, nanti dilarikannya ke interpretasi yang lebih membumi. Kayak gitu. Nah, kemudian apa tadi? Chi-square 23,8. Kita sudah hitung belum ya? Kayaknya belum ya. Nah, OI min EI kuadrat dibagi ini. Nah, ini agak susah ini garetnya karena beda. Bisa nggak? Bisa. Dan kita tinggal ambil ini. Nah, 8 salah ini. Nah, 23,8. Nah, ini ya sama ya. Persen chi-square 23,8. Kemudian uji eksak Fisher nggak ada. Nah, ini uji eksak Fisher nggak keluar dia. Karena memang dia ekspektasinya sudah lebih dari 5. Jadi tidak bisa dihitung eksak Fisher-nya. Kemudian ada apa lagi? Continuity correction. Jadi continuity correction itu adalah apa tadi? Masih ingat nggak ini? Apa ya? Lagi-lagi aja. Naufal. Continuity correction. Ini untuk uji apa, Naufal? Naufal Azharul. Uji koreksi sebenarnya. Suaranya mendengung. Coba diulang lagi. Uji apa? Suara saya tidak bisa didengar. Oh iya betul, uji koreksi ya tes. Nah berarti kita bisa ngambil dari mana tadi? Ya tesnya mana ya? Sudah betul jawaban uji koreksi ya tes. Nah ini ya, saya mau ngambil dari sini. Ini kan chi-square, ini mau kita ambil ya tes. Tar. Absolut OI dikurangi dengan EI, ini ekspektasinya, dikuadratkan dibagi dengan EE. Nah, kira-kira sama nggak ya, Naufal? Apa ya ini mendobel. Nah, 21,75. Oh, persis ya, Rek ya. 21,751. 21,751. Jadi sama. Kemudian likelihood ratio. Nah, mungkin ini kita untuk selanjutnya. Uji asosiasi linear. Kemudian ini yang bawah kelihatan ya. Ini ada odds ratio 9,107. Sama seperti hitungan Excel kita. Mana tadi? Nah, 9,107. Kemudian ada ini lulus tadi 3,316. Ada enggak 3,316? Nah, di sini.
RR atau relative risk-nya. Sama kohort lulus sama dengan 3, tidak 0,364. Nah, 0,364. Jadi apa yang kita hitung secara manual itu adalah sama dengan software. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada klien dari misalkan fakultas pertanian atau biologi atau fakultas perikanan dan selainnya atau eksakta misalnya sosial humaniora, nah itu kalau misalnya ada kasus seperti ini harus bisa berarti secara manual dan prakteknya di software termasuk interpretasi. Jadi membawa angka, di bawah angka-angka ini apa sih artinya angka ini 9,1. Nah, itu kalian bisa membawanya atau bisa melakukan interpretasinya. Sudah selesai untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Apakah bisa ini, Bu, ke slide 16?